Nah ketika dibangunin, Mi bangun, Mi. Nah saya melek, tapi masih nggak ngeh kalau emang dicolek-colek dibangunin tuh. Cuma pas lagi melek ngeliatin tuh langsung bangun duduk, tapi ngeliat ke sudut tenda. Di sudut tenda itu kita lagi mikir, ini apaan yang gue lihat gitu. Karena kenapa bisa tembus sedangkan gue ada di dalam tenda. Kalau dilanjut kan ada kejadian. Iya, malam ini kejadiannya cuma begitu. Kalau besok malam atau ntar malam ada kejadian yang lebih lagi gimana? Gimana bang ya? Karena emang udah niat kita mau naik. Dia bilang, ya niat mah bener. Tapi kalau udah dapet tunjuk itu mesti mikir. Kalau ada kejadian yang lebih parah, bagaimana? Apalagi kalau sampai jadinya korban. Nih pegang. Ya kita pegang. Pas pegang, apaan ini? Ya golok. Iya golok buat apa? Kita bilang. Kalau ada yang masuk bacok aja Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, di samping saya sudah ada Bang Helmi. Waduh, abang, makasih banyak bang ya. Udah ngelenong dulu depan. Sampai rang gue sakit sumpah. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Baik bang ya? Baik. Aneh juga baik bang, tapi udara lagi nggak baik-baik saja. Ya kan? Ya, siap, biasa siap. Polusi. Tumben nggak nektokin lagi cu, ya kan? Di luar mah nektokin lagi cu. Oke bang. Kalau boleh tahu nih bang ya, pada video kali ini nih bang, abang ingin menceritakan pendakiannya saat naik gunung mana nih bang? Saat naik Gunung Salak bang. Oh Gunung Salak? Iya. Itu tapi tahun berapa dulu nih? Tahun 97-an. Oh 97. Ya. Itu kalau boleh tahu lihat jalur mana bang? Apa dulu cuma satu jalur gitu? Ya kalau dulu mah belum dibuka jalur sih. Oh belum buka jalur? Oh itu lewat jalur Cicurug, Cimlati. Oh. Dari situ. Di situ? Itu berapa orang bang kalau boleh tahu sih bang? Kalau daki sebenarnya jadi cuman nganter. Karena kan kalau ada rombongan pertama yang udah duluan nih, nganter rombongan yang ketinggalan. Dari situ. Oh, oke. Itu tahun 97. Itu bukan pendakian pertama tuh ya? Bukan. Oh, tapi ada lagi. Tapi ini menceritakan pendakian Gunung Salak tapi tahun 1997. Mungkin sangat beda banget dengan tahun 2010-an kayak sekarang, apalagi 20-an kan gitu. Iya. Jadi teman-teman semua, Bang Helmi juga merupakan salah satu kru dari YouTube apa nih Bang? Nah, kebenaran saya perkenalan diri dulu ya. Boleh. Nama saya Helmi Saputra, asal dari Tangerang Selatan. Kebenaran lagi dari tim Gelap Malam Story yang posisinya di Pamulang, depan RSUD Pamulang. Wow, langsung tuh RSUD Pamulang gue depannya gitu kan. Nah, itu kalau boleh tahu YouTube-nya tuh ngebahas apa sih Bang? Kan gelap malam. Ya udah malam udah pasti gelap. Kenapa nggak gelap terang gitu? Biasanya, atau malam pagi? Orang itu kan kalau malam suka dengerin cerita-cerita. Oh, cerita gibah horor. Bahasanya kalau gibah orang kan ngomongin orang dosa ya. Dosa, iya. Kan ini gibahnya gibah horor. Gibah horor. Mau perjalanan pendakian ataupun kegiatan keseharian sampai kejadian-kejadian ketika tempat kerja ataupun di rumah. Jadi tentang yang bersinggungan dengan dunia malam mistis. Mau kira dunia malam. Kalau dunia malam ada lagi nanti. Ada lagi nanti. Namanya tuh jadi gelap malam story. Gelap malam story karena ada story cerita tuh ya, gitu kan. Cerita tentang gelap malam gitu gelap kan. Malam. Nah, nanti teman-teman semua habis nonton video ini langsung aja nih mampir ke YouTube-nya Bang Helmi, yaitu Gelap Malam Story. Link ada di bawah video. Oke. Mungkin teman-teman penasaran nih Bang, pendakian Abang ketika saat itu naik Gunung Salak tahun 97. Mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita nih Bang ya. Siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika.
Ceritanya berawal di tahun 97, itu pas di bulan Juni, Juli. Kalau kita kebenaran lagi melakukan PKL. PKL. Pedagang kaki lima. PKL itu praktek kerja lapangan. Oh, praktek kerja lapangan. Iya. Kirain. Nah, kita ngambil PKL-nya di Sukabumi. Saat itu beneran tinggal di rumah teman yang di Cimelati. Singkat cerita, kedatangan rombongan mendaki ke Gunung Salak itu dari Intan Boy Cilandak. Datang dia di hari Jumat dan merencanakan pendakian berangkat Sabtu pagi. Nah, sambil nunggu rekannya ada 2 orang lagi cewek yang belum datang. Ya sempat nginep terus malam, besok paginya berangkat. Nah, karena kita habis PKL kan capek istirahat, diajakin, kita enggak. Standby di rumah aja dah gitu kan. Ya udah Bang, kalau emang standby di rumah, ntar kalau ada temen kita kabarin aja. Kalau emang dia mau nyusul, ya silakan. Tapi kalau emang mau nunggu kita pulang, ya tungguin, paling 2 atau 3 hari kita balik. Oke. Nah, ketika pagi Sabtu mereka berangkat, kita standby. Pas zuhur itu ada suara ngetok-ngetok di luar. Karena emang semua pada berangkat, sepi, kita juga nggak ada janji tamu. Kita pikiran nih, kok ada suara ketok-ketok. Assalamualaikum. Kita buka, Assalamualaikum. Oh, si Eneng, ada apaan ya? Kita bilang, kita mau mendaki Bang. Ya udah berangkat rombongannya, kita bilang. Terus gimana? Mau nunggu? Soalnya kata rombongan tadi kalau mau nunggu aja paling 2 atau 3 hari. Ya tapi Bang, kita kan datang mau berangkat, mendaki. Kalau cuma tidur di sini mah sama aja bohong. Ya terus mau bagaimana? Saya juga lagi kurang enak badan, capek gitu kan. Ya udah pikir-pikir aja dulu. Kita mikirin juga, kasihan juga kan kalau kagak berangkat. Akhirnya sama temen ngajak, mau nggak nganterin dia tuh, kasihan. Ya yaudah. Habis johor ya selang sejam duduk istirahat dulu, baru kita anterin. Oke. Nah, sepanjang perjalanan, karena memang dari Cimelati itu jalurnya tembusnya ke Citaman. Kalau zaman dulu pendakian itu mungkin nggak ramai kayak sekarang, karena emang juga belum dibuka. Iya. Kita nyusurin lewat sawah-sawah, baru masuk ke perkampungan. Nah, sambil tengok-tengok nih, oh nih bangunan-bangun nih, rumah-rumah. Terus warung kita juga ingetin di mana. Nah, terakhir di kampung yang terakhir, di perumahan pun terakhir itu ada warung. Oh, berarti buat ntar nih kalau kita butuh apa-apa, gitu kan. Karena kita memang berangkat niatnya cuma nganter, otomatis nggak bawa persediaan. Ya kita mau santai, lenggang. Nah, cuma 2 orang cewek ini nih yang ketinggalan, dia bawa perlengkapan. Terus naik. Nah, begitu masukin hutan, itu rasa udah nggak enak Bang. Kalau memang cuaca sejuk dingin itu biasa di gunung, tapi ini ada hawa yang agak berbeda. Bodo amat, yang penting nganterin nih, bocah kasihan. Jalan terus. Nah sayang tuh begitu mulai masuk, ini cewek kalau bercanda ataupun kesandung ataupun ada kejadian ataupun kaget, pasti yang disebut monyet. Bentar-bentar, aduh monyet gitu ya. Dasar monyet lo. Iya. Udah kita diamin sekali 2 kali biasa. Sepanjang perjalanan selalu itu yang disebut. Kita bilang, ngomong hati-hati, jangan monyet-monyet mulu disebut. Kalau keluarganya pada datang bagaimana? Banyak. Kita bilang ini hutan lagi. Enggak lah Bang. Udah, ternyata perjalanan sampai sore. Kan nggak mungkin untuk naik ke atas, karena perbekalan pun nggak ada. Kayak saya pribadi emang nggak bawa apa-apa, cuman modal pakaian yang ada gitu. Nanti cewek kita lihat bawa persediaan apaan emang? Cuman baju-baju sama alat mandi dan make up. Makanan ya nggak bawa, karena udah dibawa rombongan yang pertama. Nah, waktu udah sore menjelang malam, daripada kita lanjut ke puncak, akhirnya kita putuskan untuk berhenti di Citaman. Kalau nggak keburu kita berhenti di Citaman aja dah. Di mana ada di depan kita bilang. Nah, masuk ke arah Citaman itu ada pohon besar Bang. Dia bercabang begitu tuh akarnya, kayak gapura. Jadi kita masuk kolong situ. Nah saya bilang, kalau mau ke puncak itu yang jalur ke kiri lurus tuh. Nah karena udah waktunya sore, kita mending ngecamp di situ di bawah. Nah ketika sampai di bawah, ternyata ada yang ngecamp juga dari orang Kedaung. Nah dari situ kan kita ngobrol, persediaan kagak ada, tenda nggak ada. Kebenaran orang Kedaung itu kan bawa 2 tenda. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya udah kalau emang nggak bawa tenda, pakai tenda kita. Ya kita terima kasih banget kan udah dapat tenda, karena besok pagi rencana mau lanjut ke atas dari situ. Nah udah dapat tenda, udah siap, persediaan makan nggak ada.
mau nggak mau kan kita nyari. Untungnya masih inget tuh warung yang di bawah. Nah pas maghrib kita putusin untuk ke warung dulu ke bawah. Kan perjalanan lumayan dari Citaman ke warung terakhir di Pramun terakhir itu ada sekitar 1,5 jam. Lumayan itu mah. Iya. Cuman mau beli persediaan kita mikir-mikir lagi nih. Perasaan tadi masuk aja hawa udah nggak enak. Itu masih terang. Apalagi kalau udah gelap, ya kan. Ya tapi daripada lapar, mau nggak mau kita bela-belain. Akhirnya kita berempat ini kompromi, apa berdua, apa bertiga, apa mau semuanya. Nah kalau nggak kita aja dan yang laki turun berdua. Nah yang cewek takut karena emang nggak kenal juga, baru kenal di lokasi kan. Ya udah, kita akhirnya berempat mutusin untuk jalan bareng. Perjalanan di awal kita mau ke arah warung itu, saya di belakang, teman saya yang di depan. Jalan tuh kembali biasa mulutnya. Ternyata memang udah jadi kebiasaan tuh ngomongin monyet terus. Nah dari situ kita jalan ya, dari jam 6 itu kisaran sampai jam 7:30 sampai di warung. Si ibu-ibunya nanya, emang nggak bawa persediaan? Nggak ada, karena kita nyusul persediaan udah ada sama rombongan yang pertama gitu kan. Ya udah hati-hati, yang namanya di gunung apalagi di hutan, jaga sikap, jaga mulut. Ya udah kita beliin persediaan semua. Akhirnya balik lagi. Kalau estimasi itu nyampe setengah 8-an dari warung itu kembali ke camp tadi sekitar setengah 10-an atau jam 9 lah. Nah perjalanan ini yang awal yang terang aja udah rasa nggak enak, pas malam tuh makin tebel nih rasa, mulai dari kaki sampai ke bulu kuduk tuh merinding. Oke. Saya bilang, Mi gantian, lu yang depan, gue yang belakang. Ya udah, perasaan nggak enak nih. Udah jalan kembali, dia udah mulai masuk pintu hutan itu udah mulai bercanda ngomong monyet lagi. Ingat ini perjalanan, apalagi lebih gelap daripada yang tadi, mulut dijaga gitu bilang. Udah jalan ternyata ada suara langkah serak serak. Nah kira celingukan, kita nggak jalanin di rumput tapi kok bunyi suara serak kayak di rumput di dahan gitu. Nengok kanan nggak ada, nengok belakang loh kok temen. Jadi main center-centeran. Jadi saya nyenter muka dia nyenter muka saya. Saya begini, lu ngapa di sini? Yang di belakang siapa? Cewek mana? Ada di belakang Mi. Lu ngapa di belakang gua? Gua takut katanya. Wah, ya sama-sama tapi tanggung jawab kita bilang. Udah lu belakang lagi. Nah, pas habis selesai begitu nyenter ke atas. Ternyata adanya di atas. Itu ranting dahan dan ranting itu pada rebah, serak, serak. Tapi wujudnya nggak ada. Kita lihat, kok ada langkah tapi nggak ada wujud. Kalau menurut saya gitu ya, dari rasa yang dirasain, kayaknya gede banget itu. Sosoknya atau apanya lah ya gitu ya. Cuman karena nggak kelihatan, karena kita ngeliat langkahnya aja segede gitu. Ya pikiran kita udah pasti gede. Udah, kita jaga sikap lagi. Yang penting nyampe. Pada diem aja udah. Udah akhirnya jalan lagi pada nunduk doang tuh ngeliatin center. Estimasi kita 9:30, jam 10-an. Ya lewat setengah jam karena memang ada kejadian sempet berhenti sejenak. Ada setengah jam sampai baru kita mulai persiapan tuh. Yang mau ngopi-ngopi, yang mau makan-makan, bercanda-canda lagi. Ternyata dia pikir mungkin tadi perjalanan dia diem. Kalau udah rame-rame mah nih ngomong sembarangan lagi, bercanda lagi. Oke. Kita bilang ya udah dah, lu terusin. Kalau gue mau tidur dulu. Kalau ini kan gitu bang. Asal ada tempat yang enak, tempat nempel yang enak, langsung molor. Karena persiapan kan besok pagi kita lanjut lagi naik. Harus jaga badan. Lu mau ngobrol silakan. Gue di pojokan tidur. Nah, kita kagak ngeh, dia masih pada ngobrol, aneh udah tidur duluan di pojok. Nah, ngeh-ngehnya itu kisaran jam 12-an, entah jam 1, setengah 2, kurang pasti juga, karena emang udah lewat tengah malam sih, ada kejadian. Ya mungkin kalau dibilang pengalaman ya baru itu, ngelihat secara nyata, kalau awal kan rasa-rasa. Karena untuk melihat kayak gitu, jujur aja, saya nggak bisa. Kalau untuk rasa-rasa kan bisa tukar. Ini bener apa enggak. Apa halu gitu kan. Dari situ. Nah ketika dibangunin, Mi bangun, Mi. Nah saya melek, tapi masih nggak ngeh. Kalau emang dicolek-colek dibangunin tuh. Cuma pas lagi melek, ngeliatin tuh, langsung bangun duduk. Tapi ngeliat ke sudut tenda.
Di sudut tenda itu kita lagi mikir, ini apaan yang gue lihat gitu. Karena kenapa bisa tembus, sedangkan gue ada di dalam tenda. Bisa tembus bang, lihat keluar. Nah, arah pandangannya itu di bawah pohon itu tuh, yang kayak gapura tadi. Karena memang kita kan posisi di bawah, ngeliatnya ke arah gapura itu, ke kaki pohon itu. Ada kakek-kakek. Kakek-kakeknya tuh megang tongkat, jubahnya putih, jenggotnya panjang segini. Ya kan sempet bengong. Namanya bangun tidur kan pikiran masih kosong. Nggak ada pikiran serem, nggak ada pikiran apa. Yang ada kan emang segar orang dibangunin, cuman kaget. Ngelihat, sempet mikir, ini apaan? Kita perhatiin aja. Masih nggak juga kalau ditepak-tepak, dicolek. Cuman kita perhatiin, sudut pandang matanya tuh kakek-kakek kok ke arah bawah. Tapi bukan ke arah tenda kita. Ke bawah itu kita ikuti tuh sudutnya, ke arah luar tenda. Ada apaan ya, kita ikutin. Nah, karena kita ada di pojokan, pintu tenda kan ada di tengah tuh. Kita ikutin sampai keluar tenda. Ada monyet banyak bener. Dari situ kita mikir lagi, kenapa diliatin? Temen nyolek lagi. Nih, baru nge. Jadi udah sekian kali ngeprak, ya yang terakhir kali ngeprak itu baru nge. Apaan sih? Itu Mi, di luar banyak monyet. Lu pindah Mi situ. Ya udah, kita pindah. Lu keluar, ogah. Dibilang berani ya takut. Dibilang takut ya tapi mau bagaimana lagi? Karena yang lain pada takut, kalau kita takut semua jadi repot gitu kan. Akhirnya duduk tuh. Udah duduk sambil liatin aja. Ini monyet kayaknya kagak beres. Karena ya banyak banget bang. Mungkin bisa ribuan. Diliatin dari ujung ke ujung rata, semua monyet tuh rata nyebar. Yang kita perhatiin lagi, ya orang kalau kegigit nyamuk bang, rasanya gimana sih? Pasti dia bertepak tuh. Kalau nggak garuk-garuk ya, itu kalau nyamuk kan kecil bang. Lah monyet sama nyamuk kan gedean monyet. Iya, belum kukunya. Ya kuku monyet juga sama concotnya si nyamuk kan beda. Lebih tajam tuh. Itu nginjek-nginjek mulai dari kaki, badan sampai muka tuh diinjek. Kagak ada yang gerak sama sekali. Kita pada diem. Di luar itu ternyata tuh yang dari kedaung itu pada tidur di luar. Jadi mungkin capek habis main gitaran udah pada tidur di luar. Yang rombongan kita mah pada masuk. Kita liatin, nggak ada yang gerak sama sekali. Dari ada 4 orang, 1 pun nggak gerak. Yang namanya perut keinjak, muka keinjak, yang namanya lubang hidung aja kita kerasa begini. Kagak ada yang gerak sama sekali. Habis perhatiin begitu, ini teman ada yang bilang, nih pegang. Ya kita pegang. Pas pegang, apaan ini? Ya golok. Iya golok buat apa? Kita bilang. Kalau ada yang masuk bacok aja Mi. Buset, bukan monyet sembarangan ini. Maksud lu apaan? Lu liatin loh monyet kan. Orang yang tidur di luar diinjek-injek kagak bergerak sama sekali. Coba lu perhatiin. Ya terus gimana Mi? Kalau masuk gimana? Nggak bakalan masuk. Udah lu tidur aja diam. Oh lu depan jagain? Iya gue jagain. Kita depan jagain, golok tetap pegang tuh. Okay. Nah taruh depan begini, bukan baca mantra saya bang, ya baca doa tidur aja dah. Ya karena tungguin mau ngapain, kita lawan juga mau ngapain, nunggu baca doa tidur, kita begini tidur kan. Yang belakang masih gerusak-gerusuk aja ketakutan. Udah lu diem tidur aja aman insya Allah. Yang penting jangan macam-macam. Nih gara-gara ulah mulut lu nih, kita bilang. Asal dari tadi monyet tuh beneran datang. Bawa keluarganya, kita bilang serombongan mau besan kali. Mau besan. Aduh, kita bilang. Nah dari situ kan bingung tuh. Udah, mendingan lu pada tidur. Entar pagi kita ngomongin lagi. Ternyata pada agak bisa tidur ya, karena rasa takut. Ya kalau kita mah sempat pulas dikit mah. Sampai ada azan subuh. Tapi sebelum azan subuh tuh sempat melek. Monyet udah kagak ada. Nah, saya pikir suara mau azan, kalau di kampung misalnya kalau mau azan ada suara kentongan dulu, apa baru beduk gitu. Yeah. Cuman kita tegesin lagi, tek. Loh, kok cuma 3 kali? Kan kalau bunyi mau beduk kan beda, tek begitu beruntun. Kali ini kayak tukang bakso, tek. Waduh, apaan lagi nih? Tadi monyet, karena suara begini. Nah, yang cewek masih ngomong lagi, tukang bakso kali bang. Wah, lu ada baik di hutan tukang bakso, kita bilang. Ya kalau zaman dulu kan kagak ada yang dagang. Iya juga sih. Iya kalau sekarang mah orang bumi preman tuh banyak yang dagang. Banyak, iya.
Lah lagi di hutan lagi tuh ada tukang bakso. Jangan bikin yang macam-macam ah. Kagak, lagi lapar begini mah dinginin enak makan bakso. Udah lu pada diem, dilanjutin lagi kita bilang, aduh ngaco ini. Udah pada diem, bunyi lagi, tek 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 tek. Ya ilah, ini apaan? Udah diemin. Ya ternyata habis subuh hilang semua tuh, adem. Ya kita nengok begini, ternyata pada kagak tidur juga sampai pagi. Ya udah, padanya apaan tuh ya semalam? Kagak tahu gua. Kalau monyet mah mungkin ya jelas-jelas dari mulut lu tuh. Asal nyebut monyet kan di hutan nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau kejadian mau bagaimana tuh kayak semalam? Iya bagusnya sih kagak ada macem-macem ya. Cuman ngumpul doang ya, mungkin karena dipanggil ya dia datang. Oh oke. Kalau bahas aja kan kayak banyak sekarang acara menunjukkan eksistensi keberadaannya. Oh iya, tunjukkan eksistensi kalian gitu ya. Ya dari situ. Padahal pakai simpati bukan eksis kan? Nah masalahnya di situ dia. Ada di iklan atau iklan dong, iya enakan dia. Nah bagaimana, mau dilanjut enggak? Ya pengennya dilanjut bang. Kalau dilanjut kan ada kejadian. Iya malam ini kejadiannya cuma begitu. Kalau besok malam atau ntar malam ada kejadian yang lebih lagi gimana? Gimana bang ya? Karena emang udah niat kita mau naik. Dia bilang, ya niat mah bener. Tapi kalau udah dapet tunjuk itu mesti mikir. Kalau ada kejadian yang lebih parah, bagaimana? Apalagi kalau sampai jadinya korban. Ya, mudah-mudahan sih enggak bang, aman dah. Ya udah dah, bikin kopi aja dulu. Pagi-pagi mah enak ngopi. Akhirnya pada masak kopi, ada yang bagian bikin mie. Akhirnya kita nikmatin sarapan pagi sambil ngopi. Nah dari kejauhan ada rombongan, kok turun, rombongan mana nih? Makin lama makin dekat. Rombongan kita ternyata turun. Oh, yang pertama itu ya? Yang pertama turun. Akhirnya kita panggil, sini nih. Wah, lu nyusul. Ya iya, ini nganterin ini. Gue bilang tahan, kagak mau, minta dianterin. Ya udah ngopi aja dulu. Ya, kata rombongan yang pertama tuh. Gue belum pada sempet ngopi sama sarapan. Lah emang apa? Sama ternyata kejadiannya. Ada kejadian serem juga di atas ternyata. Emang ada apaan? Udah ntar dulu dah, bikin kopi aja dulu. Udah kita bikin kopi, semua sarapan udah. Saya bilang, muka cakep banget pada putih-putih ya kan. Sampai yang hitam pun putih. Kata dia, ini bukannya putih, ini pucat tahu katanya. Wah pucat gitu. Saya bilang, kira putih dadakan ya kan. Ya udah. Emang apa sih pada pucat begitu? Ini rombongan yang pertama juga nggak bisa tidur ternyata. Jadi mereka asik-asik, gitaran semua. Dilala ada suara, pada lari ke dalam. Gluduk. Nah, lari ke dalam ternyata gluduk-gluduknya malah ke arah tenda. Jadi ada kayak batu besar lah dia bilang gitu kan. Muter, nah pas sampai di tenda nggak niban, berhenti stuck di situ tuh. Nah kan pada bingung, apaan ini? Diliatin ada cahayanya dua tuh. Tegesin lagi kepalanya, tuh ada belang rambutnya. Ya kan pada pikiran langsung. Jadi bukan karena mikir serem, orang lagi asik-asiknya nyanyi, ada suara menghindar masuk ke dalam tenda, ternyata suara itu kayak suara batu malah ke tenda. Dan itu ya, berhenti stuck. Kalau memang batu harusnya kegiles. Betul. Tapi malah stuck, tambah lagi bentuk wujudnya gede, ada belang rambut, mata, ada cahaya dua kayak mata gitu. Ditegesin, ya ini mah nggak beres. Akhirnya tuh yang di dalam tenda, wah jadi anak soleha semua. Gimana tuh? Yang cewek jadi soleha, yang laki jadi soleh. Pada baca Yasin, baca surat-surat macam-macam dah tuh pada ngaji. Jadi momennya momen pengajian. Gitu kan. Ya ngajinya asal ada begituan yang serem-serem. Terus, iya Mi, gue baca Yasinan. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, anak segala macam dia bacain, ada yang wiridan. Hilang, kagak katanya. Terus, ya mau bagaimana kita udah bacain kan. Akhirnya udah pada merem tapi pada jikir semua tuh, akhirnya senyap, mungkin jikir sir daripada. Nah, dia juga pada agak enggak, mungkin karena saking ketakutannya, ada yang nengok udah hilang. Udah hilang katanya. Akhirnya keluar tenda lagi, begitu keluar tenda mau keluar kagak jadi juga katanya. Ada suara, ternyata suara tek 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 itu di bawah denger, di atas denger juga. Nah ya kan pada mikir, memang suaranya itu ya kayak tek-tek tukang bakso beneran. Nah mungkin pernah ada yang dengar ceritanya kali, kalau yang rombongan pertama tuh. Karena langsung berasumsi ketika suara tek-tek-tek pada lari ke dalam lagi. Jadi akhirnya kagak ada yang nikmatin udara luar. Udara luar. Iya.
semalaman tuh adanya dalam tenda, cuman awal-awal ketika sore, nah pas begitu malam mencekam semua pada ke dalam tenda. Giliran mau keluar ada suara tek-tek lagi. Ada tukang bakso gitu ya. Pada lari akhirnya ke dalam, kagak jadi. Sampai nyubuhin kalau yang rombongan itu sampai pagi pun kagak tidur ya, gitu. Makanya pada pucet. Kita pikir putih dadakan gitu. Bilang, apaan itu ya? Kalau tek-tek sini juga denger. Karena yang di bawah denger, yang di atas pun denger. Ya kalau rombongan pertama bilang ada tukang bakso, tapi nggak wujud. Ya, aneh kan jujur, orangnya nggak percayaan karena masih mengandalkan logika. Ya lu pikir di hutan tukang bakso masih ada yang dagang, kagak mungkin. Andai pun orang halus yang dagang, masa dari hidup sampai mati susah mulu. Bilang aduh. Bilang, Mi, belum ada aja. Ya kita kan pakai logika ya bang ya. Iya bener. Nah dari situ. Terus gimana? Lanjut lagi kagak? Kagak ada. Udah ada kejadian begitu. Ya alhamdulillah kita bilang nganterin. Gak lanjut tuh. Selesai gitu kan. Tadinya abis ngopi makan yang rombongan yang ketinggalan ini aja mau naik lagi nyusul. Lihat kan tuh udah berat banget. Karena ada petunjuk seperti itu. Lah dia lalah yang rombongan pertama pun turun. Akhirnya kita memutuskan untuk turun. Nah memang kita ngecamp itu namanya di Citaman. Citaman itu tempatnya bagus bang. Itu jadi ada air terjun 3 kali lompat tuh. 1, 2, 3. Nah cuman yang di sini cabang nih. Kita ketemu lagi di sini. Lompat lagi tuh. Ketemu dengan lompat-lompatan. Di atas aja lompat-lompatannya gitu kan. Nah memang air terjunnya bagus. Terus dinamakan Citaman. Ci itu kan air. Oh air terjun. Taman. Nah permasalahannya tamannya ini. Tamannya yang mana orang hutan. Iya. Nah ternyata itu ada kisahnya. Gimana tuh? Kita dapat kisah tek sama kisah Citaman itu setelah turun ke bawah. Oh, oke. Jadi karena kita rombongan akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah. Karena kan lumayan perjalanan 1,5 jam dari Citaman sampai ke warung yang perkampungan terakhir. Yang ngopiin lagi. So, kalian penasaran sama kejadian apa sih? Nah, pesen kopi lah di warung si ibu-ibu itu kan. Dek, camping kok sebentar? Kan biasanya paling cepat banget 2 atau 3 hari. Nah ini baru semalaman udah pada turun semua. Entar dulu bu, kita ngopi aja dulu kita bilang. Baru pengen cerita. Ya udah, akhirnya dibikinin. Udah semua, mana pisang goreng masih angkat-angkat enak tuh pagi-pagi itu bang. Kita ngopi sambil makan pisang goreng. Kita nanya sama si ibu-ibu. Ya mungkin dia kan paham orang situ. Jadi gini bu, kalau saya pribadi nih rombongan yang di Citaman, kita bilang itu ketemu monyet. Ya memang kita akuin bu, nih gara-gara dia nih cewek nih asal ngomong bentar-bentar monyet, bercanda monyet, kaget ya monyet kita bilang. Nah ya itu deh, karena kan ibu udah bilang semalam jaga mulut, jaga kelakuan, yang namanya di hutan, di gunung kita nggak pernah tahu. Ya itu dia, oh ya itu sih bu. Terus yang kedua bu, suara tek gitu. Itu apaan ya? Soalnya yang di atas juga denger. Oh jadi ceritanya gini deh. Dulu di kampung sini ada orang bangun rumah tuh, kan antaranya pakai truk ngangkut batu, ada tukang bakso di belakang. Nah dilalah, ini si truk ini remnya blong, nubruk kang bakso udah tuh, mati. Nah kalau orang sini kan punya keyakinan, ini orang arwahnya penasaran. Waduh bu, repot ya kan. Dari hidupnya jualan bakso sampai mati jualan bakso. Ya mungkin kalau hidup kan sama orang yang nyata ya. Kalau udah nggak ada kan dijualnya orang halus. Iya bener. Cuma sampai ke atas bu. Ya deh namanya di gunung apa juga ada. Iya juga ya. Iya juga sih bener. Iya dia mau lagu apa, mau nyamar jadi tukang bakso. Jadi ceritanya di situ. Emang ada yang di mana sih? Di Citaman bu. Oh Citaman. Itu kenapa namanya Citaman bu? Jadi dulu ceritanya gini deh, Citaman itu kan memang ada tempat air terjun dan memang dulu ada tamannya. Ada orang sini ke sana, itu dilihatin tuh taman penuh buah-buahan. Ketika nyari kayu, orang liatin pohon-pohon yang banyak buah-buahan. Sampai mau balik dia tandain tuh, diiketin tali. Biar besok kalau ke situ ke lokasi yang dia iketin tuh nggak nyasar, karena pengen besok ngangkutin buah-buahan. Kalau itu udah sore nggak sempet. Besokannya dia balik lagi, tamannya kagak ada, talinya mah tetap ada, cuman yang itu taman yang penuh buah-buahan nggak ada. Ya mungkin dalam artian tuh taman itu secara goib mungkin, karena ya orang ngeliatnya nyata makanya ditandain begitu. Besokannya balik udah nggak ada, jadi tinggal namanya doang, dinamain Citaman, tempat air taman itu. Oh begitu. Jadi ya perjalanan aneh pribadi
selama ngedaki itu yang benar-benar wujud jelas nyata ya di Gunung Salak. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan nanti selalu pikiran, apa pikiran gua kali ya, karena pernah ngeliat pocong juga itu waktu di Gunung Gede. Tapi kalau yang ini kan banyak penampakan, ada suara juga tapi wujud nyata dan jaraknya pun dekat. Kalau jarak jauh kita masih mikir-mikir, apa salah lihat, apa kabut, apa nggak berani memastikan itu wujud. Tapi kalau yang di Gunung Salak itu memang wujud nyata. Ya kalau dibilang punya kemampuan, jujur ya tadi dari awal Anda ceritain, Anda nggak punya kemampuan apa-apa. Ya, jadi dari hikmah perjalanan itu ketika Allah menunjukkan kebesarannya, bahwa yang diciptakan itu kan dari yang wujud sampai yang tidak berwujud, dari yang nyata sampai yang goib. Memang kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu, tapi ketika Allah berikan untuk melihat, nih loh, ya kita mau bilang apa? Ternyata ya hikmah dari perjalanan itu kita harus jaga sikap, baik ucapan, perbuatan. Karena yang namanya di alam, walaupun mereka tidak terlihat, kita harus bisa ya jaga adab. Kalau bahasa orang sini kan mungkin numpang-numpang. Ya, bahasa yang gak enak itu kan numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Kan begitu. Kalau kata orang sini dulu. Padahal kalau kita pikir, kalau anak yang lewat bapaknya bagong mana? Iya juga sih ya. Jadi adab itu memang perlu, bahasanya numpang-numpang. Bukan berarti kita harus takut. Tidak. Bukan untuk takut, tapi ya menghargai mereka yang tidak terlihat. Karena bagi mereka kita terlihat, tapi bagi kita kan nggak tahu. Betul. Tapi kalau bahasanya permisi minimal, kita doa lah. Yang namanya mau ndaki di alam terbuka begini, apa aja ada, kita doa minta selamat. Bahasanya ya adab yang perlu dijaga dari situ. Ya dibilang percaya nggak percaya tapi memang ngalamin, dibilang di luar logika emang apa adanya. Betul. Jadi kalau emang Allah udah berkehendak, apapun bisa Allah buka. Lihat tabir itu. Kita belajar untuk ngelihat juga, kalau Allah nggak buka nggak bisa. Iya. Banyak orang belajar penasaran, pengen ngelihat itu, ngelihat ini. Ya kalau Allah nggak buka nggak bisa. Betul, sepakat. Tapi ketika Allah buka, ya maaf, kalau udah Allah yang nggak buka, orang suruh syahadat ulang, kan kagak mungkin. Katanya kalau bisa ngelihat setan, dia ngaku bisa, suruh syahadat ulang. Nah, tapi kalau memang Allah yang membukakan tabir itu, mau dikata apa? Dari situ, ya kembali, memang perjalanan. Kalau dikisahkan itu tahun 97 memang penuh memori. Karena kalau zaman sekarang mungkin jalur pendakian sudah kebuka, pos-pos ada. Betul. Ya, mungkin biasanya di pos awal itu udah ada yang dagang, ataupun terakhir betul, iya. Kalau dulu udah pos nggak ada, jauh. Berarti izinnya kemana itu, Bang? Ya karena memang belum dibuka jalur, nggak ada izin. Ya udah, asal ini aja ya. Ya. Ya mungkin kalau kita tahu orang situ, atau bahasanya kan setiap gunung, oh kalau jalur sini ada kuncen. Mungkin kita nanya, oh ini waktunya baik buat mendaki, oh ini waktunya nggak baik. Ya perhitungan mereka yang lebih ngerti daerah setempat kan lebih paham. Kita udah nggak datengin ke sesepuh yang ada di situ, kita nggak tanya-tanya, langsung aja terabas. Karena emang nggak ngerti, tahunya pengen nikmatin pemandangan alam, pengen menikmati, tapi adabnya kan nggak dipakai, numpangnya, permisinya, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Helmi ini ketika saat itu pendakian ke Gunung Salak ya Bang. Iya. Pada tahun 1997 melalui jalur Cimelati. Cimelati yang mungkin kalau sekarang itu mungkin udah resmi lah. Mungkin teman-teman semua menjadikan opsi kalau naik gunung ada yang lewat Cimelati, Cidahu dan lain sebagainya. Karena kan kalau Salak kan banyak banget tuh jalurnya, tapi emang yang resmi beberapa sih gitu kan. Tapi kan resminya dalam arti apa dulu nih? Resmi tentang ke dalam arti undang-undang Taman Nasional atau resmi emang dalam segi warga kan gitu ya? Betul, pasti kan dalam resmi Taman Nasional pasti udah ditentuin ini jalur ini. Tapi menurut warga kan ya semua jalur juga resmi kan menurut warga. Ya kan untuk mencari kayu misalkan resmi juga tuh. Nah tapi ini mungkin agak beda dikit nih teman-teman semua, yang dimana kalau era-era 2000-an belasan lah, mungkin
setan udah modern kali bang, ya kan? Bener. Udah nampak-nampakin kan gitu. Biasa kalau pendaki yang belasan kan, wow kuntilanak langsung, woi udah modern gitu. Ya langsung eksis. Langsung eksis. Enggak eksis juga sih, kadang XL. Oh XL juga. Simpati, kadang hotspot. Itu nama-namanya ya. Iya hotspot gitu, nggak eksis juga gitu. Tunjukkan hotspot kalian gitu kan. Tethering nggak ini juga sih gitu kan. Itu kan. Tapi saat itu yang bener-bener paling berkesan saat momen mana, Bang? Saat 97 itu. Di pendakian Salak itu ya, bener-bener sampai sekarang tuh kayaknya gue tuh masih tanda tanya tentang hal itu gitu. Ya paling berkesan itu ya ketika di posisi bangun langsung lihat tembus. Oh, yang ada kayak gitu ya? Iya. Kenapa sih dibilang berkesan? Ya karena kita sendiri sampai sekarang pun masih penasaran. Siapa sih kaki-kaki itu? Apakah mungkin juru kunci atau secara gaib kan mungkin kuncinya ini nih, aki-aki ini. Ada apa dan siapa? Terus pertanyaan yang ketiga paling besar dalam diri, kok bisa ya? Bisa dalam artian ngelihat? Iya, kita sendiri kan jujur belum pernah ngelihat dan memang merasa nggak bisa. Iya. Tapi dilala tanpa baca, tanpa apa, orang bangun begini, kok bisa tembus ngelihat tenda? Dan langsung sih kita bilang beliau aja lah ya. Beliau gitu ya. Nah, itu makanya bilang berkesan ya itu. Kok bisa? Kok bisa ya? Walaupun kalau bicara di endingnya, ya kalau udah wujud kan apapun bisa. Tapi kan kita kembali ke secara manusia berpikirnya, kok bisa melihat tembus? Iya juga ya. Dari situ. Nah itu kan kakek yang tadi kita mungkin biar teman-teman nggak penasaran gitu kan. Tadi kan udah disinggung bahwasanya yang pakai putih gitu ya. Jenggotan tadi terus pakai apa namanya itu? Tongkat. Nah, palanya ada sorban atau gimana itu? Enggak. Oh enggak sorbanan. Ya, jadi kayak orang dulu aja los. Ya kalau tampilan gimana ya? Enggak terlalu serem ya, maksudnya kayak kita orang apa gimana? Ada? Iya, karena posisi waktu ngeliat pun nggak ada rasa takut. Karena memang wujudnya ya enak dilihat kayak orang. Gitu, benar-benar ya jenggotannya itu panjang, ya rambutnya itu turun aja biasa. Turun aja biasa. Berarti nggak ada sorban ngelilit-ngelilit gitu ya? Cuman ya ini apa? Jubah kayak gamis lah. Yang ngelos gitu ya? Ya. Nah, di belakang itu ada lain nggak yang mungkin pakai? Nggak ada, cuma satu itu pas di tengah-tengah akar itu. Jadi kayak gerbang kayak gapura lah tuh. Itu berdiri sambil ngeliatin. Nah, berarti kalau bisa dibilang yang monyet itu bukan monyet beneran dong? Ya karena mungkin ya, kita mungkin asumsi ya. Berasumsi bukan monyet beneran. Ya karena memang kita perhatikan, kalau aneh kan jujur lebih kuat ke arah logika. Tapi ketika logika kita sudah gugur, ya kayak tadi, orang kalau gigit nyamuk aja itu bertepak kalau nggak garuk. Betul. Nah sekarang berat monyet sama berat nyamuk, secara logika ya juga sih. Beda gitu. Iya juga sih. Terus dia yang berempat orang ke daun juga nggak bangun sama sekali ya? Dia bahkan nggak tahu ceritanya karena posisi dia tidur. Iya. Nah kita liatin, kalau satu, ini kan banyak. Kaki diinjak badan semua, hampir rata, ribuan. Oh, nah itu monyetnya maksudnya dalam artian monyet sejatinya monyet kayak ukurannya biasa kan ada, atau mungkin ada kelainan, mungkin warnanya beda, penampilannya beda atau gimana tuh bang? Hampir rata, di coklat kekuningan begitu sama. Berarti monyet sama ya dalam artian dalamnya? Secara wujud mah. Cuman yang bikin janggalnya ya itu nggak bergerak sama sekali tuh orang yang di luar. Tapi monyet terus aja tuh? Iya bolak-balik rata, emang penuh tuh depan itu. Makanya bilang ribuan, ya kalau dibilang ribuan sih bohong sih ya. Kenapa? Ini nggak ngitungin atu-atu, banyak banget gitu. Coba hitungin dulu, catat pas lihat. Absen gitu kan. Iya. 2, 3. Habis. Gitu kan. Bisa kacang sebal habis itu. Sebal. Minta kacang gitu lagi. Iya. Oke. Langsung aneh bilang ribuan. Karena memang tempatnya ya lumayan luas. Udah gitu rapet gitu monyet. Dari situ kalau di itu mah kagak dah kayak gitu. Nah, akhirnya kan sempet dikasih golok ya. Nah, kasih bukan golok. Untuk pagar ini kan. Bukan, kalau bukan untuk palang atraksi, pintu ya, atau kalau buat atraksi, ya. Ditanggep monyet orang di sawah, di situ. Kirain goloknya gini-gini gitu, kebal kan gini-gini. Ya biasanya orang-orang gitu. Oh biasanya orang-orang kata ya. Gini-gini gitu kan guys. Nah seharusnya tapi ada pemikiran bahwa itu benar monyet gak? Saat megang golok itu gitu. Ya karena waktu megang golok gitu masih nggak kalau itu golok. Karena kita lagi merhatiin tuh masih monyet. Fokus ke itu ya? Iya. Karena kalau kita logikanya nggak ada. Gitu. Paham. Cuman begitu ini buat apa? Itu golok Mi. Iya buat apa? Iya.
kalau tuh monyet masuk, bacok aja. Baru nyambung, kita bilang ini bukan monyet sembarangan. Oh, gue baru paham nih. Oke. Nah, terus kemudian kan bunyi apa? Tek gitu kan. Itu kan suaranya berarti kayak bambu atau kayu gitu dong ya? Iya. Kayak bahasa Malang tuh gitu. Nah, hampir kayak gitu. Gitu ya? Ya, enggak, kalau bahasa Malang modelnya yang bulat. Bulat. Ini mah yang tek gitu. Tapi konon sih katanya sampai sekarang masih ada. Bunyi itu masih ada katanya bagi kata pendaki-pendaki yang di Gunung Salak. Berarti jualannya nggak bisa habis dong, Bang? Ya, apa sekarang udah juragan dia? Mungkin dia udah buka cabang kan. Buka cabang. Iya. Franchise. Iya, ya karena kan pendakian banyak. Dari sono siapa, sini siapa. Iya, franchise kayaknya. Katanya masih ada. Oh, oke. Nah, yang nyambung itu kayak momen saat di mana satu momen yang rombongan Bang Helmi yang di Citaman tuh denger tek. Yang atas juga tek juga nih. Iya, gitu sama. Kan? Sama. Jadi momennya juga kayak bareng gitu. Ya, atau mungkin bisa bebarengan karena memang mereka cerita tuh begitu selesai yang kepala itu jatuh mendekati subuh dia bilang ada suara itu kan mereka kan mau sama keluar. Tuh mendekati subuh juga tuh. Iya, dari situ. Makanya cuman kok di tempat yang berbeda ya antara di Citaman sama Puncak kan jaraknya jauh. Cuman tapi mungkin dia pakai ilmu The Flash kali. The Flash. Di sini pindah langsung cepat gitu. The Flash. Oke. Oh, berarti yang kayak suara apa namanya? Batu gelinding itu ternyata kepala. Nah, kepalanya berarti segede batu. Oh, ada semobil mah. Oh, rambutnya belah tengah. Pometan. Tadinya model polem gitu. Cuman katanya ketutupan mata sebelah. Jadi dia belah dua aja. Kelihatan. Kan eksis juga kembali. Kirain apa? Cepmek gitu. Enggak yang kalau kamu nanya gitu enggak. Kamu nanya gitu ya. Kamu nanya gitu. Mungkin kalau zaman sekarang itu kali setan modern. Kamu nanya, suara apa gitu kali ya, gitu kan. Oke, tapi dikasih sedikit histori ya Bang ya sama si pemilik warung ini ya. Iya. Bosnya kan namanya pendaki kan pasti kalau ada penasaran nanya warga lokal lah gitu kan. Bener. Pasti ternyata diceritain. Bosan yang tek Kang Baso yang dulunya apa namanya? Kecelakaan. Matrak. Innalillahi itu almarhum tuh gitu kan. Mungkin nggak tahu emang beneran suara si arwah orang itu atau mungkin ada yang lain nih, mungkin apa itu kan misteri ya. Misteri kan nggak bisa tebak gitu kan. Yang satu lagi namanya Citaman. Tadi ada air terjun apa namanya? Air terjun tuh bercabang, lompat 3 kali, lompat tuh. Sampai 3 kali. Ketemu dari situ. Memang tempatnya indah, Bang. Oh, cakep di situ. Walaupun kecil tapi apa ya spotnya enak dah buat dilihat gitu. Citaman namanya. Dikasih tahu juga tuh Citaman tuh apa tuh ceritanya. Ci itu air. Taman itu ya, ternyata taman buah-buahan yang dulunya lagi nih gitu kan. Tarik ke belakang lagi sorenya. Ada warga lokal yang ke situ nyari kayu. Nyari kayu melihat taman buah-buahan itu. Ya, karena berhubung udah sore dia tandain tuh. Biar besok ya bisa ambil balik gitu. Pas ke situ lagi ngikutin. Pas besokannya ke situ lagi ngikutin tanda yang dia tanda di tiap pohon. Ternyata tamannya nggak ada. Dia kembali ke hutan lagi. Taman dalam artian buah-buahan itu ya. Iya. Oke, berarti kalau bisa bilang Citaman itu kayak kalau dulu nih ya, kalau mungkin sekarang udah beda lah. Citaman tuh kayak camping ground gitu ya. Atau tanah datar itu sekitar muat berapa orang itu? Biar ada gambaran di gue ini. Itu bisa 4 tenda bisa. 4 tenda yang isinya 4 orang. Nanti kan kita karena bikin 2 karena si spot sini sama sini masih kosong. Kita bikin cuma 2 di tengah api unggun. Nah karena spot sini kosong, ntar ke depan situ jalur ke bawah tuh buat mandi. Tapi kalau ada yang mau loncat dari atas pun bisa. Bisa nih, kebayang. Karena kebanyakan waktu kita kalau lagi senggang, makanya saya tahu jalur situ. Kalau lagi senggang mandi di situ tuh. Iya. Mandi yuk ke Citaman. Ayo, itu pada lompat tuh dari air atas. Belerang atau air biasa? Marjan. Oh, biasa. Air biasa. Kena air marjan gitu. Nah, enak lagi tuh. Ada biasa. Kopinya sekalian. Jadi sirup ada, kopi ada di situ. Seger bener dah gitu kan. Oke. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi nih, Bang. Yang orang Kedaung itu maksain naik apa turun tuh? Dia emang lagi ngecamp di situ. Berarti pas Abang turun tuh dia di situ masih. Pas turun ngikut bareng akhirnya karena takut denger cerita. Akhirnya jadi rombongan turun semua. Berarti semalam dia nggak ngerasain apa-apa dong? Nggak ngerasain apa-apa. Yang sebenarnya penglihatan Bang Helmi ini kayak diinjek-injek, tapi yang orang Kedaung ini pengakuannya kalau dia nggak ngerasain apa-apa. Ya karena tidur emang.
Iya juga sih, tapi tidur sama diinjek-injek ya. Iya. Kan diurutin gitu, injek-injek kan sakit juga. Pegelnya hilang gitu ya. Kalau diurut kerok Nah, gitu itu enak. dia. Diinjek-injek mah kadang Tapi kalau mau sakit. terapi monyet ya kalian cobain. Terapi monyet. Aduh, oke. Oke, nah itu ya teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan sama Bang Helmi pengalamannya ketika naik Gunung Salak 97 gitu. Yang dimana melalui Cimlati dan nanti campnya dulu di Citaman ya Bang ya. Dan memang ini merupakan misteri lah kita bilang ya. Misteri itu kan nggak bisa tebak, kita nggak bisa mengira itu siapa, kejadiannya apa dan sebagainya. Tapi yang bisa diambil poinnya adalah yaitu tadi ya, tadi udah disampaikan adab, terus sikap. Nah, adab ini dalam artian apa nih Bang? Kan banyak orang mungkin ya, adab, oh berarti kita harus mengagungkan setan dong, kan gitu, banyakan tuh asumsinya tuh. Jadi sebenarnya adab itu kan apa ya? Dia lebih tinggi dari ilmu. Ya, dalam ilmu kita belajar. Iya. Nah, untuk menyikapi itu kan butuh adab. Nah, bicara adab dimanapun kita berada, mau yang terlihat ataupun tidak terlihat. Nah, untuk sisi yang tidak terlihat ini ataupun goib, bukan berarti kita harus takut atau kita mengagungkan. Wah, di situ ntar ada Mbah Anu. Bukan. Biarkanlah keberadaan mereka. Jangan kita usak-usik. Kadang diusak-usikin dengan omongan, mana setan sini, gua takut. Bukan seperti itu juga. Terus juga kembali ketika kayak bahasa tadi, monyet. Nah, kita sendiri kadang jengah dengarnya. Sama orang yang gak kelihatan pun, ya mungkin juga mereka nggak suka. Betul. Ngomongin sembarangan, sebut monyet mulu. Kalau kan gue bukan monyet. Gitu. Nah, iya, bapaknya monyet. Iya, bapaknya monyet gua. Akhirnya entar gua kirim anak gua. Nah, itu ya. Jadi jaga ucapan itu perlu. Ucapan gitu ya. Adab yang itu tadi udah disampaikan bahwasanya bukan kita mengagungkan ya setan atau kita harus takut sama setan gitu kan. Yang pasti adab itu kan banyak hal, banyak sab gitu kan. Nah, itu misalkan kalau zaman-zaman sekarang nih misalkan buang sampah nggak pada tempatnya itu kan adab juga. Iya, benar. Kan gitu. Terus kita juga jangan metik bunga atau apapun, adab juga. Kan banyak, jadi bukan berarti dalam artian di garis bawahi kita harus mengagungkan setan atau takut sama setan. Bukan itu, bukan. Karena banyak orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti udah pasti berilmu gitu gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, sehabis nonton video ini nih atau sehabis dengerin cerita dari Bang Helmi, teman-teman semua langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Helmi, yaitu apa Bang? Sekali lagi Bang. Gelap Malam Story. Gelap Malam Story yang tadi sudah diceritakan, yaitu tentang mengenai cerita banyak lah pokoknya cerita gitu kan, entah itu mistis yang gitu kan, tentang dunia malam mistis, tentang mistis, horor gitu kan. Gelap Malam Story gitu kan. Jadi teman-teman semua misalkan penasaran tentang apa sih Gelap Malam Story, langsung aja tuh subscribe ya, subscribe. Jangan cuma subscribe tapi tonton juga. Gue hitung sampai 3, 1, 2, 3, langsung serbu ke Gelap Malam Story. Link ada di bawah video. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Helmi nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Helmi. Alhamdulillah. Bungkus.